Salam jumpa saudara-saudara dan salam pemenang. Salam pemenang juga. Wah, Mbak bersama Alas. saya ini Mbak Yuti. Siap. Luar biasa sekali. Kami menggunakan baju warna-warni. Saya Ya, juga warna-warni. karena Tidak hati kita mungkin. lagi berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Aduh. Sebab yang mau kita bahas ini agak-agak Agak tidak senu berbunga. ya. Iya, jadi hari Betul. ini itu kita pengen bicara masalah kecemasan. Kecemasan. Cemas gitu ya. Setiap orang pasti pernah merasakan kecemasan. Betul sekali. Ya, saya aja sering hampir tiap hari saya cemas gitu kan ya. Ya. Nah, sebenarnya cemas itu apa sih, Mbak? Cemas tuh sebenarnya begini, kondisi di mana kita merasa, waduh, gimana ya, gitu, karena ada harapan Ya. yang tidak sesuai Oh, dengan oke. kenyataan yang harus terjadi. Harapan tuh maksudnya ekspektasi dia gitu. Iya, ekspektasi mungkin, Iya. kemudian rencana yang udah disusun matang, Oh. ternyata lingkungan ataupun situasinya tidak mendukung, kita akan berhasil dengan mulus. Oke, gitu. misalnya lagi mau bikin pesta, undang-undang orang, Iya. tiba-tiba langit mendung. Ya, gitu. Cemas kalau hujan lebat Cemas, nanti iya. pada datang nggak tamu-tamu Iya, gitu kan kita ya. mau piknik misalnya, sudah merencanakan booking hotel, ternyata berita ibu kita sakit. Oh. Sehingga kan, waduh, gimana ya, di cancel, tapi seperti apa ya, gitulah. Kalau saya Jadi sama kadang- istri ke mall, Hmm. terus istri pergi sendiri belanja, itu kadang-kadang saya cemas juga. Itu termasuk bagian kecemasan atau ketakutan itu? Itu mah kayaknya ketakutan yang dibuat-buat ya, takut dompetnya kosong. Apalagi kalau udah ada sale, Ya, itu cemas langsung. cemas. Nah, apa penyebab cemas itu? Tadi kan pertama Iya. ada harapan, ada ekspektasi yang tidak tersampaikan. Iya. Tapi dari mana itu asalnya? Sebenarnya ya, itu menurut saya itu karena kita tidak terbiasa untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Mas Eko, barangkali saya juga mau merefleksikan diri saya ya. Ya. Saya itu tipenya orang yang senang zona nyaman. Oke, nggak Gitu suka loh. berubah. Atau nggak Ya, lihat sesuatu yang baru nggak saya enak gitu ya? betul, sesuatu yang baru nanti aku akan oke nggak ya gitu. Oh. Jadi mungkin orang yang udah terpaku pada zona nyaman, untuk keluar dari zona nyaman itu tidak begitu saja bisa lolos gitu loh. Itu barangkali Itu salah karena satu. perasaan dia aja atau apa? Dia cemas tuh takut ada hal yang sesuatu yang terjadi dia nggak bisa handle Betul. atau dia mungkin merasa, wah, kalau gua ngerjain yang ini apakah aku berprestasi seperti yang sudah enggak ya gitu. gitu ya. Jadi dengan kata lain ya pokoknya dia ngerasa tidak apa ya? Tidak Nggak punya secure nggak gitu. secure, betul, tidak punya grip terhadap situasi itu. Iya betul sekali. Apakah semuanya negatif? Tidak. Justru ya begini. Barangkali kalau untuk memberi contoh mungkin dari diri sendiri kayaknya lebih melekat ya. Jadi kalau saya lihat diri saya bahwa walaupun itu membuat tidak nyaman, walaupun itu tapi kan harus kita hadapin. Masalah itu tidak akan pernah berhenti, itu yang harus tertanam dalam diri kita. Selesai masalah hari ini mungkin besok kita menghadapi masalah yang lain lagi. Ya, jadi artinya coba dari pengalaman-pengalaman lalu yang event itu menyakitkan atau itu menggembirakan karena kita berhasil. Itu barangkali menjadi salah satu poin-poin yang harus terus kita manfaatkan dan kita kembangkan, mendorong kita untuk jangan ngulang lagi dong kesalahan itu. Iya. Jadi cemas itu sebenarnya bisa positif juga ya. Iya. Allah bisa karena biasa. Betul sekali. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Saya masih ingat kecemasan saya pertama kali yang saya sadar adalah ketika SD setiap kali mau ulangan. Itu pasti cemas. Takut soalnya keluar pas saya yang belum belajar. Takut nggak bisa jawab. Takut dapat nilai buruk gitu. Itu kecemasan yang normal, bagus atau itu gimana? Sebenarnya kecemasan yang normal karena apa? Masih dalam fokus apa yang mau gua kerjain gitu loh, ya. Jadi justru seperti itu barangkali Mas Eko jadi berpikir kalau begitu gua nggak boleh belajar yang sepotong-sepotong yang menurut kita itu akan keluar atau saya nggak akan belajar yang tidak akan keluar.
ya dipelajari aja semua. Kalau sudah belajar kecemasannya akan bisa kita handle. Mas ada pengalaman nih. Saya ini kan pegawai abdi negara ya. Saya setia banget, itu yang saya bilang bahwa saya tuh suka zona nyaman. Nah kemudian ketika masa pensiun, mulai kan, ntar lu pensiun lu ngapain? Nah kan saya juga berpikir ngapain ya gue ya gitu. Anak-anak kan udah berkeluarga semua, terus mengisi hari-hari aku seperti apa ya gitu. Tapi yang dilalanya saya mulai dengan waktu yang ada lebih bisa bergaul dengan teman-teman psikolog saya. Sehingga ketika saya sudah benar-benar, mereka nanya, lu bisa bantu. Nah seperti itu, jadi itulah caranya saya masuk untuk mengatasi kecemasan, membuka jejaring. Saya boleh buka rahasia nggak? Boleh. Bukannya sebelum podcast tadi cemas? Iya, cemas banget. Kalau Mas Eko lihat apa tuh yang gue siapin ya, banyak. Tapi itu adalah mengobati atau menambah rasa secure saya gitu supaya gue jangan on amat dong nanti kalau ditanya sama profesor, apalagi aku dengar nih profesor lagi yang mau wawancaranya gitu. Jadi justru menghasilkan itu buah yang baik. Sekarang kita ngomongnya lancar, enak gitu ya. Oh begitu. Bahkan saya masih ingat satu pepatah dulu tuh. Jangan cemas akan hari esok, karena hari esok punya kecemasannya sendiri. Jadi setiap hari biasa. Biasa itu. Jadi kalau mau dibilang kamu nggak pernah marah, bohong gitu ya. Kalau orang bilang nggak pernah marah, bohong. Sebab nggak usah begitu ya Mas Eko. Sebagai ibu nih, dengar anak pada udah nikah, udah anak 2, tapi dengar, Bunda aku mau berangkat ya ke Bandung, tapi aku ke Jakarta, tapi aku nggak bisa sore-sore, mungkin agak malam. Nah terus kan langsung zikirlah, mudah-mudahan anakku aman lah. Tapi jadi bagus jadinya, betul. Gitu, maksud aku. Sama kayak orang pacaran takut dia diambil orang lain, kan kita cemas, jadinya lebih sayang. Betul. Gitu kan, nah kalau saya lihat kakakku beda lagi. Ketika anaknya begitu, every 5 minutes she call him, kan bikin bete gitu loh. Malah. Aku lagi di jalan, aku nggak bisa. Nah kan itu menimbulkan kecemasan karena si ibu merasa tidak dihargai gitu loh. Ini anak gua tengil banget sih, orang diperhati. Nah seperti itu tuh. Saya pernah dengar ada orang yang cemas, dia tahu dia cemas, tapi dia tidak tahu cara menghadapinya. Saya harus ngapain ya? Maksudnya secara fisik gitu, ambil napas kayak zikir kayak berdoa kayak apa yang bisa membantu ketika dia merasa cemas dan dia tidak bisa menangani kecemasan itu. Relaksasi. Relaksasi. Ya, jadi seperti kata Mas Eko, menarik nafas panjang, kemudian menguatkan dalam diri bahwa aku bisa mengatasi ini. Dengar musik bisa bantu juga. Bisa bantu banget. Yang nggak bisa, yang makin cemas tuh kalau lihat saldo biasanya. Saldo betul. Bank, saldo cemas langsung gitu kan. Iya, betul. Begitu ditransfer gembira lagi. Nah ini saya tuh sebenarnya gini ya Mas Eko, kalau kita bicara anxiety atau kecemasan itu sebenarnya ada tahap yang lebih ini lagi, yang disebutnya tingkat berat ya. Itu kalau udah menjadi gangguan atau disorder. Waduh. Tapi di sini barangkali tidak tempatnya lah kita bicara, karena itu harus ada penanganan psikiater atau apa. Berarti contohnya misalnya depresi misalnya, itu bagian dari situ. Iya. Udah berat gitu. Itu harus butuh ahlinya. Butuh ahli. Karena pasti case by case. Karena harus interview yang mendalam, inquiry, mencari penyebab masalah utamanya, baru itu bisa ditangani. Baik Mbak Yuti, last but not least, kasih satu quote dong untuk teman-teman di sana yang mungkin masih belum bisa mengatasi kecemasannya, masih ragu-ragu untuk mengatasi kecemasannya, biar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda bilang bahwa Anda tidak akan menghadapi rasa cemas, itu bohong. Siaplah untuk menghadapi suasana ketidakpastian, ketidaknyamanan, tapi yakinlah bahwa ada jalan keluar yang bisa engkau lakukan berdasarkan pengalaman, pendidikan, itu yang memperkuat diri Anda untuk bertahan. Wah luar biasa. Teman-teman gak usah khawatir, fenomena cemas itu normal. Malah tadi setelah mendengarkan Mbak Yuti ngomong, saya jadi bayangin kecemasan tuh kayak pupuk ya.
kebanyakan pupuk tanamannya mati, kekurangan pupuk tanamannya tidak tumbuh. Nah, jadi kita membutuhkan kecemasan itu untuk hidup subur gitu Iya, ya. iya. Luar biasa. Teman-teman sekalian, tidak usah takut untuk cemas, hadapi kecemasan karena itu akan membuat Anda tumbuh menjadi orang yang lebih hebat. Salam pemenang. Salam pemenang.